Pagi, shalom saudaraku semua. Tubuh sehat, berkat terbaik turun dalam hidupmu hari ini. Ya, terima dengan iman ya. Saudaraku, ada satu hal yang tidak disadari oleh banyak orang, yaitu sejatinya mereka tidak atau gagal mencintai dirinya sendiri dengan benar. Banyak orang tidak tahu bagaimana mencintai dirinya sendiri. Kenapa pastor ngomong begitu? Ini fakta yang sering saya lihat. Dan kalau seseorang tidak mencintai dirinya sendiri, gagal mencintai dirinya sendiri dengan benar, tidak tahu mencintai dirinya sendiri dengan benar, maka orang itu tidak akan dapat mencintai Tuhan dengan benar. Dan kalau seseorang tidak mencintai Tuhan, maka dia tidak mengasihi, tidak bisa mencintai sesamanya dan karya ciptaan Allah yang lain. Ini adalah realita kehidupan yang dijalani oleh banyak orang. Maka Tuhan mengajar kita untuk mencintai diri kita sendiri secara benar. Bukan cinta secara kodrat yang dilahirkan dari dosa loh saudaraku. Tetapi supaya kita bisa mengerti betapa baiknya Allah, betapa agungnya Allah yang menciptakan diri kita ini. Maka kita bisa mencintai Tuhan juga dengan benar kalau kita sudah mencintai diri kita dengan benar. Dan kemudian pasti kita bisa mencintai sesama kita. Kita bisa mencintai karya ciptaan Allah, yaitu alam ini. Ketika Tuhan berfirman di Kejadian 2 supaya Adam tidak makan buah yang bisa buat dirinya mati, Tuhan berfirman, pada hari engkau makan buah ini, kamu mati. Di balik kalimat itu saudaraku, Tuhan mau berkata begini, sayangi dirimu, cintai dirimu, jangan binasakan dirimu, jangan membuat kamu mati. Itu maksudnya Tuhan, secara implisit saudaraku, dari kalimat pada hari engkau makan buah ini, kamu akan mati. Secara implisit Tuhan mau ngomongnya begitu. Sayangi dirimu. Jangan bawa dirimu ke dalam kebinasaan. Ngerti ya saudaraku ya. Dalam Kejadian 2 ayat 16 dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kalau Tuhan melarang makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, lalu Tuhan tidak memberi buah untuk dikonsumsi, tentu Tuhan itu jahat. Betul ya? Betul ya? Tapi kata semua pohon menunjukkan banyak pilihan buah dari pohon-pohon itu. Maka boleh saya katakan tidak kekurangan untuk Adam Hawa makan hari itu. Untuk kebutuhan jasmani Adam Hawa itu berkecukupan sekali. Ada juga pohon kehidupan di tengah taman yang tidak dilarang untuk dimakan. Malah semestinya harus dimakan. Jadi begini saudaraku, sebenarnya kalimat semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, itu artinya sama dengan semua pohon dalam taman ini kamu harus makan. Sebab kalau kamu tidak makan, kamu mati. Yang pertama, buah secara fisik. Ada buah, mungkin di situ ada buah mangga, buah pisang dan buah lainnya. Yang kedua, buah untuk jiwa, yaitu pohon kehidupan. Harus dimakan, sebab kalau tidak kita makan, kita akan mati. Tetapi ketika Adam memilih pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, matilah dia. Dia tidak makan secara benar pohon kehidupan atau buah dari pohon kehidupan. Adam malah mengkonsumsi buah pengetahuan yang baik dan jahat. Artinya dia tidak kasihan dengan dirinya sendiri. Maka kalau kita baca Kejadian 3:23, itu merupakan kisah yang paling tragis saudaraku. Kalimatnya begini, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Tuhan menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan.
Sekarang saudaraku, buah dari pohon kehidupan ini dihadirkan, yaitu Tuhan Yesus yang mengajarkan firman Allah. Itulah buah pohon kehidupan. Tapi manusia termasuk orang Kristen lebih banyak melihat gadgetnya, lebih banyak mendengar suara manusia, lebih banyak menginput apa yang bukan dari Allah. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti. Kalau soal makanan jasmani kita pasti mengerti dengan baik. Tetapi untuk pertumbuhan jiwa, apa yang kita konsumsi? Coba saudaraku, untuk pertumbuhan jiwa kita itu apa yang harusnya kita konsumsi? Seharusnya yang kita konsumsi untuk pertumbuhan jiwa kita supaya sehat adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang harus kita dengar setiap hari. Itu yang harus kita dengungkan setiap hari. Dan itu yang harus kita perkatakan setiap hari. Dan kita lakukan setiap hari. Amin, saudaraku. Bukan sekedar baca Alkitab. Ya, kalau kita baca Alkitab tapi tidak kita telaah dalam dan kita renungkan dan kita praktekkan tanpa Roh Kudus, nggak bisa. Karena banyak orang hanya mengkonsumsi firman tanpa Roh Kudus, akhirnya jadi apa? Jadi teolog dan sombong. Pinter dia. Kognitifnya banyak tentang firman, tapi nggak pernah praktek. Karena tidak membawa Roh Kudus bersama dengan dia. Saudaraku, apakah kita akan meneruskan kehidupan di jilid 2 nanti? Atau kita akan mengakhiri di kuburan dan kemudian kita terpisah dari Allah sampai selama-lamanya? Maksudnya apa, Pastor? Kehidupan jilid 2, kehidupan di langit baru bumi baru maksud saya. Semua kembali ke kita. Semua kembali ke kita. Apakah kita sayang sama diri kita sendiri apa enggak? Jangan sampai loh saudaraku kita ditipu setan. Makan buah ini yuk. Maka kamu akan happy hidupmu. Kamu bisa seperti Allah hidup. Setan itu memang lihai. Ya, nanti kamu makan ini beruntung loh. Kamu makan ini lebih lengkap hidupmu. Kamu makan ini kamu bahagia nanti. Itu loh yang buat Adam remuk mati itu, yaitu bisikan-bisikan begitu. Sama saudaraku, hari ini setan beri kita banyak kesibukan. Setan kasih kita banyak kesenangan. Supaya kita tidak berurusan dengan Tuhan. Maka kita jarang akhirnya mendengar suara Tuhan, atau hampir-hampir gak pernah dengar suara Tuhan. Padahal tiap hari Tuhan berbicara loh. Makanya setiap pagi, setiap awal renungan pagi saya selalu berkata apa? Shalom. Selamat pagi, berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Berkat terbaik turun dalam hidupmu. Saya selalu perkatakan itu loh dalam setiap opening renungan pagi. Kenapa? Shalom, berkat Tuhan turun. Penyertaan Tuhan turun. Berkat terbaik turun. Berkatnya baru tiap hari. Tuhan bicara tiap hari melalui renungan begini, melalui doamu sendiri dengan Tuhan. Banyak hal melalui semua peristiwa yang kita alami. Tuhan berbicara. Amin gak saudaraku? Ya, makanya kalau Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan, artinya semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Allah mau bicara. Jangankan semua peristiwa, kita melek mata bangun tidur itu loh, Tuhan bicara. Kamu punya tugas baru nak hari ini. Nah gitu saudaraku, temukan tugas itu. Ngerti gak saudaraku? Ini susahnya jadi pengikut Kristus itu ya begini. Dilatih kepekaan kita sama dia. Maka kita harus punya ruangan yang cukup untuk mendengar Tuhan bicara, saudaraku. Dan untuk kita beri tempat untuk kita bisa menstimulus suara Tuhan. Maka harus tunduk loh. Kita harus duduk, tunduk, diam menjumpai Tuhan tiap hari.
Amin saudaraku. Ayolah baca firman saudaraku. Amin. Ayolah berdoa. Ayolah jaga kekudusan hidup. Ayolah jangan malas ke gereja. Ayolah jangan malas mengikuti apapun kegiatan-kegiatan rohani yang ada. Ayolah, itu satu-satunya atau jalan kuncian untuk kau tetap ada di pathway Tuhan. Ayolah jangan jauhkan dari komunitas-komunitas rohani. Amin saudaraku. Itu caramu mengasihi dirimu dengan benar. Baca firman, berdoa, hidup kudus. Punya komunitas Kristen yang baik di gereja lokalmu. Punya gereja lokal, tertanamlah di gereja lokal. Gak bisa enggak saudaraku. Di mentor sama gembalamu. Harus punya mentor. Jalanlah dengan baik. Minta hikmat Tuhan dalam setiap langkahmu. Amin saudaraku. Ucaplah syukur dalam segala keadaan. Terus hiduplah benar. Gak perlu lihat apa yang gak perlu dilihat. Gak perlu dengar apa yang gak perlu didengar. Gak perlu ngomong apa yang gak perlu diomongin. Ayo saudaraku, hiduplah baik. Ya, dan lihat segala sesuatunya itu hanya untuk mendatangkan kebaikan atas kita. Jadi hati kita gak jahat, gak salah sama Tuhan. Sesulit apapun, seruat apapun hidup kita, kita mau berkata, aku mau mengasihi diriku dengan benar. Dengan cara apa? Aku merespon semuanya ini dengan benar. Karena aku tahu kalau responku salah, maka akhir hidupku pun akan salah. Amin ya saudaraku ya. Ini pagi hari yang baru, berkat Tuhan baru. Ayo semangat, kerja yang semangat, yang terbaik buat Tuhan. Nggak usah banyak ngeluh, nggak usah banyak komplain, ya sukacita. Jangan ngeluh sama kerjaan. Banyak yang nggak bisa dapat kerja hari ini. Kamu bisa bekerja, bersyukur, kerjakan yang terbaik. Ya, tapi pastor pemimpinku begini begitu, udah nggak usah banyak komplain deh. Ya, dukung deh pemimpin-pemimpinmu. Ya, support dia, dukung dia, lakukan bagianmu untuk Tuhan. Udah cukup. Ya, maka orang yang setia dari hal-hal kecil akan dipercaya Tuhan dengan hal-hal yang besar. Ya, optimis saudaraku, tetap semangat. Tuhan mencintai dan memberkatimu. God bless you. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.